Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya saya menyapa murid-murid terlebih dahulu ya. Halo, Tanaya, bagaimana nih kabarnya? Halo Bu, alhamdulillah baik. Halo Erin, udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, terus Desi nih, bagaimana nih perasaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sangat bersyukur sekali Bu. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga akan begitu seterusnya. Amin. Oke, baik. Sebelum pelajaran benar-benar dimulai, ada baiknya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Oke, saya awali Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang sudah kalian lihat tadi, bahwasanya Ibu sudah membuat video terkait materi yang kita akan bahas pada pagi ini, yaitu inflasi. Nah, sebelum itu Ibu mau menanyakan kesan dan pesan murid-murid di sini, bagaimana sih terkait video pembelajaran yang sudah Ibu buat tadi? Mungkin dimulai dari Desi ya. Menurut saya sudah cukup memahami terkait isi materi yang disampaikan oleh Ibu. Saya tidak pernah menggunakan metode ini sebelumnya. Saya juga tidak sabar untuk mendiskusikan materi ini lebih lanjut, Bu. Wah, oke, baik. Alhamdulillah. Kalau Tanaya gimana nih? Saya cukup menyukai video pembelajaran yang Ibu buat karena menurut saya secara visual sangat menarik sehingga keberlanjutannya mudah untuk dipahami dan tentunya tidak membosankan. Akan tetapi terdapat beberapa poin yang ingin saya tanyakan karena saya sedikit kurang memahami. Oke, terima kasih Tanaya atas feedback-nya. Terus untuk pertanyaan itu buat setelah ini aja ya. Baik, Bu. Oke, kalau Erin gimana nih? Erin mungkin mic-nya belum hidup ya? Alhamdulillah sama seperti Tanaya, saya sangat menyukai visualisasi dari video yang sudah ditonton tadi, Bu. Akan tetapi apabila ditambahkan animasinya mungkin akan lebih menarik. Tapi secara Oke, baik. Alhamdulillah sudah saya terima feedback dari kalian. Terima kasih murid-murid atas sarannya ya. Oke, sekarang kita sharing-sharing dulu ya terkait materi yang tadi. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan nih terkait materi video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Saya, Bu, sepertinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya untuk mencegah inflasi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter. Sebenarnya definisi dari kebijakan fiskal dan moneter itu apa ya? Baik, pertanyaan yang bagus ya, Tanaya, terima kasih. Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat, ada yang ingin menjawab mungkin? saya, Bu. Baik, Erin silahkan. Tapi saya hanya ingin menjawab yang kebijakan moneter, Bu. Apakah diperbolehkan? Boleh, silahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, sependek pengetahuan saya, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral, khususnya di Indonesia. Adalah Bank Indonesia yang mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, dan tujuannya kembali pada tujuan utama, yaitu untuk menstabilkan ekonomi negara.
Nice, benar sekali, Eri. Terima kasih. Jadi kebijakan moneter ini adalah fokus Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur berapa banyak sih uang yang beredar di masyarakat, nah sehingga inflasi itu tidak akan terus-menerus terjadi. Nah, jadi Bank Sentral ini memegang kendali penuh atas peredaran uang dan tingkat suku bunga yang ada di negara. Lalu untuk kebijakan fiskal nih, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Desi, silahkan. Setelah saya baca-baca kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Contohnya seperti pemerintah menetapkan pajak, anggaran, dan pengeluaran negara, dan lain sebagainya dengan tujuan yang sama, yakni untuk menstabilkan ekonomi negara. Oke, baik. Terima kasih Desi atas jawabannya. Iya, benar. Jadi, kalau tadi moneter ini diatur dan berpacu pada Bank Indonesia, nah untuk fiskal ini lebih fokus ke pemerintahnya ya. Jadi dengan penetapan pajak, penetapan pemasukan dan pengeluaran negara, gitu. Terus anggaran juga. Nah, itu semua itu diatur oleh pemerintah. Nah, gunanya nanti ini untuk menghindari inflasi, menekan laju inflasi gitu, dan agar ekonomi di negara ini tetap stabil. Jadi bagaimana Tanaya? Apakah udah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah paham sekali, Bu. Jadi yang saya tangkap, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Contohnya seperti pemerintah menetapkan negara. Sedangkan kebijakan bank khususnya di Indonesia adalah Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menstabilkan ekonomi negara. Nah, good. Nah, makanya kan sering muncul nih pertanyaan, kenapa sih Bank Indonesia ini nggak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk melunasi hutang negara gitu kan ya. Nah, karena apabila Bank Indonesia ini mencetak uang yang banyak, terus peredaran uang ini pesat dan tidak terkendali, akhirnya yang terjadi apa? Akan terjadi inflasi dan itu akan berdampak buruk ya bagi perekonomian kita. Seperti kasus yang dulu nih, siapa yang pernah nonton di Balik 98 ya kan? Dulu kan di tahun 1998 akibat inflasi ini kan banyak masyarakat yang mengalami krisis moneter, sehingga muncul tindakan seperti kejahatan dan perampokan itu ada di mana-mana. Seperti itu ya murid-murid. Oh iya, paham Bu. Oke, baik. Kita sekarang move ya. Kita diskusi terkait studi kasus yang ada di video pembelajaran tadi yang sudah kalian tonton nih. Jadi sedikit Bu ulas lagi bahwasanya pada saat pandemi ini kan seperti yang sudah dijelaskan tadi terjadi inflasi yang diakibatkan oleh demand pull inflation. Yakni di saat pemerintah ini di saat permintaan atas suatu barang atau jasa ini meningkat pesat, akan tetapi di sisi lain para pihak produsen ini tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan dan akibatnya harga barang atau jasa ini meningkat secara drastis. Seperti contohnya harga masker, kan biasanya kan persatuannya 1.000. Namun saat harga pada pandemi ini itu dapat mencapai 6.000 per piecesnya hingga bahkan sampai 10.000 gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan cost pull inflation. Ketika bahan baku naik, otomatis itu juga akan menaikkan harga pokok atau HPP gitu. Maka dari itu harga barang ini akan cenderung naik gitu. Nah, dampak meluas dari adanya inflasi pada saat pandemi ini akan mengakibatkan angka pengangguran, kemiskinan, kejahatan itu akan semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, Ibu mau mendengar nih pendapat dari kalian terkait studi kasus yang sudah dijelaskan tadi di video pembelajaran Ibu tadi. Mungkin siapa dulu nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, Tanaya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya, pemerintah perlu bertindak lebih jauh lagi, seperti dengan menurunkan harga bahan baku. Hal ini terkait dengan cost pull inflation dan juga pemerintah perlu menghilangkan pajak terhadap bahan baku. Dengan begitu, diharapkan kebijakan yang mempengaruhi sisi penawaran tersebut, perusahaan tidak akan diberatkan oleh harga pokok penjualan yang meningkat. Nice, iya. Jadi menurut Nai,
Dengan pemerintah ini menurunkan harga bahan baku, khususnya untuk barang yang sedang dibutuhkan pada saat pandemi ini, maka hal tersebut akan menurunkan tingkat inflasi akibat kenaikan harga barang yang sangat drastis itu tadi, gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan nih? Izin menambahkan, Bu. Oke, Erin, silahkan. Saya sangat setuju dengan pendapat Anaya. Bahwasanya menurut saya, pemerintah tidak boleh hanya melakukan kebijakan dari segi fiskal dan moneter saja. Bantuan langsung tunai dan kartu prakerja serta relaksasi pembayaran cicilan kredit untuk para penderita corona pun belumlah cukup untuk memitigasi dampak dari risiko krisis ekonomi yang diakibatkan oleh virus corona. Maka dari itu, ditinjau dari kasus inflasi, memang pemerintah terus menurunkan harga pokok sehingga hal tersebut akan menjalar pada kestabilan ekonomi lagi. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan Desi. Bentar Bu, maaf ya. Izin menambahkan, di ambang peristiwa ekonomi yang akan melanda perekonomian Indonesia, pemerintah juga perlu memperhatikan perusahaan dan pabrik-pabrik yang jangan hanya berfokus pada sisi komunikasi, konsumsi masyarakat. Apabila pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan tersebut berhenti bekerja, maka uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat akan sulit digunakan karena barang dan jasa yang tersedia jumlahnya akan terbatas. Maka dari itu perlu adanya keseimbangan antar produsen dan konsumen ini, Bu. Oke, terima kasih jawaban yang baik dari semuanya. Good answer for all. Kalian semua sangat pintar dan berani untuk menyampaikan pendapat. Ibu apresiasi itu. Iya, memang benar bahwasanya pemerintah ini harus menurunkan harga pokok atau HPP barang agar harga barang itu kembali stabil gitu. Tapi hal tersebut ini harus melewati beberapa pertimbangan dari pemerintah gitu. Dan pemerintah ini tidak bisa serta-merta untuk menurunkan secara langsung harga pokok tersebut. Tapi apabila harga pokok tersebut turun, maka yang terjadi adalah harga barang ini akan semakin stabil gitu. Dan konsumen ini akan mampu menjangkaunya. Nah, apabila produsen mengedarkan barangnya secara masif, akan meningkatkan profit. Juga sehingga dalam kedua aspek baik konsumen maupun produsen ini akan sama-sama diuntungkan. Nah, dengan adanya ini, perekonomian ini juga nantinya akan tetap stabil ya, karena produsen dan konsumen ini sama-sama sejahtera gitu ya, murid-murid. Iya, Bu, benar sekali. Baik, terima kasih ya anak-anak, diskusi kita hari ini sangat menarik dan kalian sudah aktif dalam menanggapi materi pada pagi hari ini. Ibu apresiasi itu. Nah, Ibu juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat baik untuk kita semua. Oke, sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi? Tidak, Bu, sudah jelas. Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran benar-benar ditutup, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mbak Desi ngawur ya.